Mas Kaisang, mahal banget roti 400.000. Detox medsos massal yuk guys, pusing banget ya berita di Indonesia seminggu belakangan ini. Aku mau mengucapkan permintaan maaf Tetapi mustahil untuk berdiam diri saat rekan-rekan saya berjuang untuk kesadaran. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Terutama melihat apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang. Actually, I feel that too. Lagi nggak gue rencana guys, serius. Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah topik. Dan ini berhubungan dengan apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang. Ya mungkin agak berbeda guys dengan konten-konten yang sebelumnya ya. Yang mana kebanyakan tentang entertainment. But right now, ini berhubungan dengan politik. Jadi untuk kali ini kita bakal bahas tentang keadaan di Indonesia yang sudah masuk ke dalam pemberitaan internasional atau ke pemberitaan media internasional. Salah satunya adalah di media Korea. As you can see, ini adalah artikel dari KBS. Artikelnya itu diterbitkan tanggal 20 Agustus 2024 dan ini merupakan laporan dari seorang reporter yang bernama Wi Jae-chon. Oke, dan judulnya setelah diterjemahkan seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Mengubah undang-undang agar putra presiden bisa mencalonkan diri. Indonesia terkejut. Kalian mau lihat nggak isi artikelnya kayak gimana? Kalau mau lihat isi artikelnya ya udah, tak bacain seperti apa terjemahannya. By the way, mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan translate, mohon koreksi ya guys. Ketika Majelis Nasional Indonesia berusaha mengubah undang-undang pemilu untuk memungkinkan putra kedua Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri dalam pemilu lokal, protes besar-besaran pun terjadi atas hal itu. Menurut kantor berita Antara, pada tanggal 22 waktu setempat, ribuan orang termasuk oposisi Partai Buruh Indonesia, mahasiswa, dan juga anggota kelompok masyarakat melakukan protes di depan Majelis Nasional di Jakarta, ibu kota, dan menentang desakan tersebut, yakni untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Mereka berpendapat nih guys bahwa usia untuk mencalonkan diri itu nggak boleh diubah berdasarkan Undang-Undang Pemilu dengan mengatakan seperti ini, hormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya Polda Metro Jaya segera mengerahkan personel keamanan di seluruh kota termasuk di Majelis Nasional. Adapun untuk alasan terjadinya protes besar-besaran itu adalah dikarenakan DPR berupaya untuk mengamandemen Undang-Undang Pemilu agar putra kedua Presiden Joko Widodo itu dapat mencalonkan diri dalam pemilu nanti. Di Indonesia sendiri, pilkada itu akan diadakan pada bulan November untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan wali kota di seluruh negeri. Undang-Undang Pemilu Indonesia mengharuskan seseorang berusia minimal 30 tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Sementara itu, untuk Kaisang yang merupakan putra kedua Presiden Joko Widodo, itu lahir pada tanggal 25 Desember 1994, which mean beliau akan berusia 30 tahun ya nanti, di bulan Desember nanti guys. 25 Desember. Kalau sekarang ya masih terhitung 29 tahunan gitu. Dan terkait hal ini, Mahkamah Agung Indonesia pada bulan Mei memutuskan bahwa usia yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu didasarkan pada usia kandidat di saat ia menjabat setelah terpilih. Karena gubernur terpilih pada pemilu ini akan menjabat tahun depan. Dan Kaisang yang akan berusia 30 tahun pada akhir tahun ini diyakini juga bisa untuk mencalonkan diri dikarenakan hal tersebut. Namun nih guys, pada tanggal 20, Mahkamah Konstitusi itu membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan menyimpulkan bahwa calon haruslah berusia 30 tahun sejak tanggal pendaftaran untuk mencalonkan diri. Kemudian, sebagian besar partai pendukung Presiden Joko Widodo itu mendorong amandemen Undang-Undang Pemilu agar Kaisang bisa mencalonkan diri. Di sisi lain, dikarenakan protes besar-besaran terjadi pada hari itu, Majelis Nasional tidak mengesahkan RUU amandemen Undang-Undang Pemilu pada pagi ini. Dan dikarenakan tanggal 26 merupakan batas waktu pencalonan calon masing-masing partai pada pemilu kali ini, maka RUU tersebut diperkirakan akan segera disahkan. Ada penilaian bahwa demokrasi dan supremasi hukum Indonesia kembali terancam kemunduran akibat adanya kejadian tersebut. Kemudian teman-teman, dalam artikel ini as you can see, bisa kalian baca langsung ya. Ini aku nggak mengada-ngada, ini bukan aku yang buat, tapi inilah berdasarkan laporan dari KBS-nya. Di sini mereka menyinggung tentang bagaimana putra sulung dari Presiden Joko Widodo sekaligus kakaknya Kaisang, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang mampu atau bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan presiden yang diadakan pada bulan Februari melalui revisi Undang-Undang Pemilu tahun lalu. Dan setelah diadakan pemilu, ia terpilih dan akan segera menjabat sebagai wakil presiden. Well, jadi seperti itulah bagaimana yang tertulis di laporan media Korea tersebut. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar.
Sementara itu, di tengah permasalahan ini, netizen Indonesia juga ramai mengkritik menantu Presiden Joko Widodo, sekaligus istrinya Kaisang Pangarep. Bahkan ya guys, ada yang mengaitkan Erina dengan Marie Antoinette. FYI, Marie Antoinette adalah seorang ratu Prancis abad ke-18 yang lahir pada tanggal 2 November 1755 di Istana Hofburg, Wina, Austria. Ia menikahi calon Raja Louis XVI pada tanggal 16 Mei 1770 di Istana Versailles. Pernikahan tersebut itu dilatar belakangi oleh politik, yakni sebagai perwujudan rekonsiliasi antara Prancis dan Austria yang pada kala itu saling berseteru. Singkat cerita, setelah Raja Louis XV meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1774, suami dari Marie Antoinette, yakni Louis XVI, itu diangkat menjadi raja. Dengan begitulah, ia pun resmi menjadi Ratu Prancis di usia yang hampir 20 tahun. Namun sayang, perannya sebagai ratu itu diliputi dengan berbagai kontroversi. Pasalnya ya guys, Marie Antoinette ini punya gaya hidup yang sangat mewah. Kehidupan hedonisme seperti pesta dansa, judi, barang-barang mewah termasuk fashion itu melekat dalam hidupnya. Dan guys, ada salah satu kalimat dari Marie Antoinette yang paling diingat. By the way, ini kalimat bahasa Prancisnya ya, karena aku juga nggak pandai ngucapin, jadi kalian mungkin bisa langsung dengar dari versi Google-nya. Nah, kata tersebut kalau dalam bahasa Inggrisnya seringkali diterjemahkan sebagai let them eat cake. Namun terjemahan aslinya itu berarti biarkan mereka makan brioche. Sebenarnya ya guys, ini tuh masih menjadi dugaan apakah benar Marie Antoinette melontarkan pernyataan tersebut. Berdasarkan kabar yang beredar ya guys, kalimat ini merupakan respon ratu di saat menerima kabar bahwa rakyatnya enggak mempunyai roti. Brioche sendiri itu adalah jenis roti yang diolah menggunakan telur dan juga butter sehingga menjadikannya makanan lebih mewah dari roti. Oleh karena itulah nih guys, frasa tersebut itu dianggap mencerminkan ketidakpedulian sang putri yang sembrono terhadap para petani yang kelaparan ataupun pemahamannya yang buruk tentang bagaimana keadaan mereka. Jadi begitulah penjelasan kurang lebih soal Let Them Eat Cake dan juga Marie Antoinette. Lantas mengapa untuk menantu dari Presiden Joko Widodo tersebut dapat dikaitkan dengan hal itu? Jadi guys, hal itu dikarenakan bagaimana postingan Instagram story dari Erina. Erina sendiri bersama dengan sang suami yakni Kaisang yang sedang berada di Amerika itu terlihat mengunggah sejumlah foto di Instagram story. Dan pada akhirnya foto-foto yang dibagikan ini menuai kritik mengingat bagaimana situasi politik yang sedang memanas terkait RUU Pilkada. Unggahan yang jadi sorotan adalah potret jendela pesawat dengan pemandangan langit saat menuju Amerika Serikat. Berdasarkan bentuk jendelanya, pesawat itu dicurigai bukan pesawat komersil, melainkan sebuah private jet. Potret lain yang dikritik adalah foto yang menampilkan sepotong roti dengan tulisan Mas Kaisang, mahal banget roti 400.000. Dan untuk tag lokasinya adalah di Grand Central Market Los Angeles, California. Tidak hanya itu saja, Erina juga belanja perlengkapan bayi nih yang berupa stroller di California. Dan nampaknya ini menjadi persiapan untuk anak mereka yang bakal lahir pada bulan September mendatang dan diperkirakan bakal dilahirkan di Amerika Serikat. Adapun stroller itu diketahui memiliki merek Mima yang jika dijual di Indonesia harganya itu fantastis nih guys. Harga stroller itu bisa mencapai 23 juta rupiah lebih, yang mana jika dibelanjakan di Indonesia harganya nyaris sama dengan satu buah unit motor baru. Kemudian ada pula potret laptop yang menampilkan homepage situs University of Pennsylvania Social Policy and Practice dengan tulisan Practice and Research for Social Justice. Dan diketahui lebih lanjut nih guys bahwa Erina hendak melanjutkan studi S2 di sana. Well, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Erina, yang mana akhirnya postingan ini itu seperti menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen, dan gak sedikit dari mereka yang mengkritik Erina. Beberapa komentar mereka seperti ini guys, coba kita baca beberapa ya. Mbak Orkai, mau beli roti 400.000 boleh mbak, boleh. Yang gak boleh itu flexing di tengah rakyat Indo lagi pontang-panting, negakin keadilan ya mbak. Tahu gak sih apa yang bikin Maki sakit hati? Di tengah keriuhan ini, bininya Sika itu update belanja perlengkapan bayi di California, plus makan roti 400.000 sama Sika. Ya Allah. Ya Allah, sedih banget kalau ingin gaji bokap gua yang honorer itu cuma 600.000, sementara mereka makan roti seharga 400.000. Sakit hati banget sih. By the way, bokap gue udah 62 tahun, gak ada pengangkatan PPK atau PNS, sedih banget. Aku pernah ngerasain jadi guru honorer. Gaji pertamaku itu cuma 150.000 loh. Terus kembali ngajar di 2 sekolah. Paginya ngajar di SMA, siangnya ngajar di SMP. Tapi tetap gaji aku nggak sampai UMR, mentok di 1,2 juta. Gaji bersihnya cuma sampai 500.000. Sisanya dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Di tengah keriuhan ini, update belanja perlengkapan bayi di California dan makan roti mahal terasa sangat tidak sensitif. Sepertinya ada yang tidak adil dengan kemewahan di tengah kesulitan orang lain.
di mana empati mereka memposting dengan mudahnya tanpa berpikir keadaan negaranya. Mentang-mentang lagi libur, empati juga libur. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen, yang mana mostly banyak dari mereka yang berpendapat bahwa terserah juga sih, Mbak En yang mau beli perlengkapan baik kek, mau makan roti seharga 400.000 kek, 1 juta kek, 5 juta kek, terserah juga. Karena kan balik lagi ya teman-teman, itu kan adalah uangnya Mbak R juga gitu. Tapi banyak yang merasa bahwa memposting seperti itu di tengah keadaan seperti ini, itu menunjukkan bahwa dirinya sangat nggak sensitif dengan bagaimana keadaan di masa sekarang. Begitu. Kemudian di sini ada juga seorang influencer namanya adalah Diara Natania yang baru-baru ini dikritik teman-teman. Kenapa dikritik? Hal itu dikarenakan bagaimana postingan di Instagram story-nya. As you can see, di sini dia bilang, detox medsos massal you guys, pusing banget ya berita Indonesia seminggu belakangan ini. Dan pada akhirnya postingan inilah yang menuai kontra di kalangan netizen, dan gak sedikit dari mereka yang mengkritik sang influencer, dan bahkan menganggapnya seperti tone deaf dengan apa yang terjadi di negaranya sendiri. Oke. By the way, mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal dengan sosok Diara, boleh kita kenalan gak sih? Sedikit aja ya guys. Well, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari inews.id, Diara Natania adalah seorang content creator asal Tangerang Selatan dan telah menjadi salah satu figur inspiratif dalam dunia konten digital guys. Ia disebut berhasil membangun komunitas yang kuat melalui kanal YouTube-nya dengan tema utama tentang kehidupan di Jepang dan pengalamannya di sana. Lebih lanjut, dia menceritakan guys bahwa pada awalnya ya, dia itu seperti merasa homesick saat belajar di Obihiro University, Hokkaido, Jepang. Tanpa teman dari Indonesia, dia itu seperti merindukan komunikasi dalam bahasa ibunya. Dan untuk mengatasi rasa kangen ini atau rasa rindu ini, dia pun mulai membuat konten YouTube dengan bahasa Indonesia, yang pada akhirnya menjadi jembatan untuk membangun komunitas online. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi sekilas mengenai Diara Natania. Dan usai melihat bagaimana postingan dari Diara Natania tadi yang instastory ini, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Hai Diara, mau menanggapi story kamu in case kamu gak lihat pesan aku ya. Kamu bisa ngetik hal begitu karena tinggal di Jepang. Sedangkan rakyat di Indonesia itu sangat butuh media sosial untuk exposure gerakan masyarakat bawah agar RUU nggak jadi disahkan. Media dibungkam, lewat mana lagi kita bisa menyuarakan selain medsos? Kamu nyuruh detox medsos, terus RUU diam-diam disahkan. Yang kena masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia. If you don't want to sympathize, then close your mouth. Sepusing-pusingnya lu ya, lebih pusing kita yang tinggal di sini langsung. Cancel, tinggal di negara maju ternyata membuatmu menjadi tone deaf untuk negara sendiri. Nggak malukah kamu mbak nulis Indonesia di biomu tapi tone deaf bener? Mbak, kalau cari duitnya masih lewat engagement warga sini, tolong minimal punya simpati ya. Kalau nggak mau pusing ya minimal diaktif aja mbak, dan nggak usah cari duit lagi dari engagement viewers orang Indonesia. Set. Let's not giving this influencer any views. Lupa sampai nangis-nangis, mohon KBRI supaya nggak dideportasi. Kalau masih cari views dari netizen Indonesia, mending have some respect. Diam deh lu, nggak usah bikin SG caper, mending bantu menyuarakan. Lu nggak tinggal di Indonesia jadi nggak merasakan. Nggak napak tanah banget sih lu, masih nyari engagement di Indonesia aja banyak gaya. Kalau masih ngonten modal exposure dari orang-orang Indonesia, jangan tone deaf mbak. Menjadi follower kamu di akun TikTokmu sejak lama, dan now aku super disappointed of your response regarding of what happened in Indonesia right now. Kamu di Jepang bisa-bisanya kamu ngomong gitu. Kita yang hidup di Indonesia ini yang akan merasakan langsung dampaknya. Mind you, yang bikin konten kamu rame ya kita-kita yang ada di Indonesia ini. Jangan jadi kacang lupa kulitnya. Hai Diara, jika kamu pribadi merasa harus detox karena mungkin gak mampu memproses apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, ya itu nggak apa-apa sih ya kamu sepenuhnya ya. Tapi di sini kamu menempatkan diri sebagai influencer dengan banyak audiens yang mostly dari Indonesia. Maka rasanya sangat tone deaf dan tidak etis kalau kamu bikin story Instagram mengajak orang lain buat ikut detox. Seakan-akan hal yang sedang diperjuangkan itu sepele hanya karena kamu tidak lagi tinggal di Indonesia. Dan terbaru, sang influencer itu sudah mengunggah video singkat untuk permintaan maaf sekaligus klarifikasi guys tentang bagaimana postingannya yang menuai kontroversi. Aku mau mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan dia juga mengungkap bahwa story tersebut ia tujukan untuk kabar-kabar viral sebelumnya di kurun waktu 1 minggu terakhir ini, yang mana ia juga mengakui bahwa pusing melihat kabar tentang perselingkuhan, KDRT, dan gempa bumi hebat yang memang viral belakangan. Ya, pagi ini dengan sadar aku membuat konten di Instagram Story mengenai keresahan aku terhadap berita-berita yang ada di Indonesia belakangan ini. Konten itu aku buat dengan sadar setelah aku membaca berita mengenai kasus perselingkuhan
influencer, kasus KDRT, dan berita mengenai gempa besar yang kemungkinan akan terjadi di sekitar Indonesia. Ia pun lantas mengaku nggak mengerti tentang memanasnya keadaan terkini terkait penolakan RUU Pilkada 2024. Instastory itu aku upload tanpa aku ketahui adanya kondisi politik yang tidak kondusif di Indonesia, sehingga konten tersebut ditangkap dengan arti yang sangat berbeda. Aku menyadari kesalahan aku ketika teman-teman mengingatkan aku di reels terbaru aku. Di situ aku menyadari bahwa ketidaktahuan aku terhadap kondisi di Indonesia sekarang ini adalah kesalahan yang sangat besar, dan seharusnya aku sebagai influencer atau content creator harus lebih peka terhadap hal-hal yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Dia pun lantas mengatakan bahwa dirinya sangat menyesali tentang bagaimana postingannya yang sangat tone deaf dan berjanji akan menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran. Kedepannya ia akan lebih update soal apa yang terjadi dengan Indonesia, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masa depan Indonesia. Kemudian dalam instastory yang lain, Diera Natania mengatakan, "Guys, I'm so sorry, postingan sebelumnya ini gue buat karena dapat berita gempa Megatrust, perselingkuhan, dan KDRT. Gue ada schedule upload video Hanabi hari ini, jadi auto upload tadi, dan kaget banget sama komennya karena ternyata ada hal besar yang terjadi di Indonesia. Hari ini gak sempat lihat medsos sama sekali karena seharian ada kerjaan, dan ternyata ada kondisi yang tidak kondusif di Indonesia. Gak bermaksud buruk terhadap negara sendiri, maaf kurang peka, akan coba catch up sama berita terbaru ke depannya dan coba lebih bijak bersosmed. Maaf sekali lagi dan terima kasih yang sudah mengingatkan." Well, kita harapkan semoga Diera dapat menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran ya guys. Mengingat masalah ini juga bukan hanya diketahui oleh masyarakat Indonesia saja untuk sekarang ini. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa permasalahan ini itu sudah menjadi perbincangan di kalangan netizen internasional dan juga media internasional. Bahkan ex-member DAISIK yaitu EAJ juga menotis tentang hal tersebut. Melalui Twitternya, ia merepost teman-teman tentang apa yang terjadi di Indonesia dengan mengatakan, "Saya sadar bahwa saya mungkin kehilangan kesempatan di tempat yang saya cintai dan orang-orang yang lebih saya cintai, tetapi mustahil untuk berdiam diri saat rekan-rekan saya berjuang untuk kesadaran. Mohon luangkan waktu sejenak untuk membaca ini dan harap tetap aman di luar sana." Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang, stay safe dan semoga apa yang kita perjuangkan dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye bye.